Apa itu pemeriksaan luar dan apa itu pemeriksaan dalam? Ya, pemeriksaan luar adalah pemeriksaan pada mayat yang menyeluruh dari atas ke bawah, dari dalam gedung, tanpa melakukan tindakan invasif pada mayat. Jadi artinya tidak melukai mayat. Tetapi pakaian dan seterusnya dibuka karena seluruhnya harus kita catat apapun yang terdapat di sana. Sedangkan pemeriksaan dalam adalah sebetulnya itulah yang kita sebut dengan otopsi, yaitu melakukan pemeriksaan dengan cara membuka rongga kepala, rongga leher, rongga dada, rongga perut dan panggul. Seluruhnya kita keluarkan untuk diperiksa dan kalau diperlukan juga melakukan pemeriksaan pada anggota gerak. Tadi ahli menjelaskan bahwa pemeriksaan dalam adalah merupakan otopsi yang melakukan pemeriksaan pembukaan terhadap rongga kepala sampai dengan rongga perut antara lainnya. Sampai dengan, artinya semua dibuka. Dalam kasus ini, apakah pembukaan rongga kepala sampai rongga perut itu dilakukan? Tidak. Tidak. Apa saudara ahli tahu penyebabnya? Kenapa tidak dilakukan? Pada waktu pemeriksaan penyidik juga menjelaskan satu hal lagi tambahan, yaitu bahwa pada waktu itu keluarga korban keberatan kalau dilakukan pemeriksaan dalam atau pemeriksaan otopsi. Keberatan untuk dilakukan pemeriksaan dalam atau pemeriksaan otopsi. Dan kemudian antara penyidik dan keluarga korban melakukan diskusi dan kemudian mereka membuat keputusan kalau itu paling tidak mengambil atau dilakukan tindakan pengambilan sampel untuk pemeriksaan toksikologi. Apakah keberatan dari keluarga korban itu pada kasus-kasus kematian itu merupakan hal yang lazim di Indonesia ini? Lazim. Lazim? Ya, saya boleh menjelaskan bahwa di Indonesia atau di beberapa negara lain yang yang mayoritas beragama Islam dan beragama Yahudi, itu umumnya menolak tindakan otopsi. Sedangkan negara-negara yang Nasrani itu masih banyak yang melakukannya. Tetapi laporan tahun 2010 misalnya di berbagai negara, Amerika maupun di Eropa terjadi penurunan angka otopsi. Jadi otopsi rate adalah jumlah mayat yang kemudian dilakukan otopsi setelah diminta dan disetujui oleh keluarganya. Jadi rupa-rupanya di hampir semua negara juga terjadi penurunan minat untuk dilakukannya otopsi. Kenapa alasan menurunnya minat atau apa, bisa dijelaskan? Disebutkan di sana banyak faktor yang mempengaruhi, terutama adalah sebetulnya nilai yang ada di dalam masyarakat itu kemudian diadop gitu loh. Misalnya bahwa agama tidak terlalu mengizinkan itu, kemudian juga teknologi yang dianggap sudah maju, kemudian mereka juga meminta supaya itu dilakukan dengan cara yang lebih teknologi, menggunakan teknologi bukan dengan melakukan otopsi dan seterusnya. Tetapi angka-angka yang penurunan yang terjadi di negara-negara Eropa maupun Amerika, angkanya dengan jelas signifikan memang menurun. Nah, di Indonesia juga menurun tapi agak berbeda memang kalau di Indonesia karena memang undang-undangnya juga lain gitu. Saya jelaskan bahwa di berbagai negara di Eropa dan Amerika itu dengan jelas mengatakan bahwa kasus-kasus apa saja yang wajib diotopsi. Sehingga kalau kita lihat mereka maka lebih mudah. Sebagian yang harus diotopsi karena pidana dilakukan, yang karena suatu administratif, jadi seperti di Jepang itu lebih mengutamakan pada administratif, itu dilakukan juga otopsi, sedangkan sisanya itu hanya sedikit atau yang tidak dilakukan adalah yang betul-betul tidak ada hubungannya dengan
atau tidak ada kepentingannya melakukan otopsi, kira-kira begitu. Sedangkan di Indonesia kita nggak punya aturan itu, bahkan bunyinya kalau lihat di pasal 134 ayat 1 itu hanya kalau sangat terpaksa ya. Ya, artinya di Indonesia tidak ada aturan-aturan baik di mungkin di lingkungan kedokteran forensik yang mewajibkan apabila ada suatu peristiwa ditemukannya mayat ataupun jenazah harus dilakukan otopsi, itu tidak ada aturan itu ya. Peraturan tidak ada, tetapi secara ilmiah kita paham betul bahwa untuk memperoleh sebab kematian yang paling mantap itu adalah kita harus melakukan otopsi. Cuma harus kita pahami dulu bahwa yang dimaksud dengan memperoleh sebab kematian yang mantap itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pada orang yang informasi medisnya sudah cukup, maka tidak perlu dilakukan otopsi. Misalnya adalah orang yang sakit kemudian dirawat di rumah sakit. Atau orang yang kena kecelakaan atau trauma dan seterusnya kemudian dirawat di rumah sakit. Maka selama perawatan itu sudah sempat dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan sehingga dokter sudah bisa melihat informasi medisnya itu apa saja sehingga dia bisa sudah menentukan sebab kematiannya. Kalau kemudian pasien itu kemudian meninggal. Sedangkan pada mayat yang kita temukan sudah meninggal, termasuk orang yang datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal, itu sulit buat dokter untuk membuat kesimpulan sebab kematian. Karena apapun yang diceritakan orang itu belum tentu benar. Jadi harus kita lakukan pemeriksaan lebih dahulu. Jadi beberapa pemeriksaan harus dilakukan. Termasuk ke dalamnya adalah otopsi. Kalau di daerah yang tidak ini tidak berurusan pidana ya. Untuk memperoleh sebab kematian pada suatu penyakit tertentu, maka dilakukan satu semacam studi epidemiologi sehingga dia akan bisa juga kita tetapkan sebab kematiannya. Tetapi tidak untuk kepentingan hukum. Jadi untuk kepentingan hukum kita yakin harus dengan seyakin-yakinnya sebab kematian tadi. Jadi harus menggunakan pemeriksaan yang bisa merepresentasikan pemeriksaan seluruh tubuh tadi, gitu kira-kira.